teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Setelah 1 minggu kita menjalani hari-hari di tahun yang baru ini, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Mungkin juga dari teman-teman sekalian ada yang udah mulai kerja, mulai kuliah, atau mulai sekolah lagi. Semoga semangat-semangat terus. Pada hari Minggu ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kembali memuji namanya. Untuk itu mari kita lebih menghayati ibadah kita pada hari ini dengan mematikan notifikasi-notifikasi yang mungkin akan mengganggu kita selama kita ibadah pada hari ini. Saya berikan juga teman-teman waktu sejenak untuk mengambil saat teduh untuk menyiapkan hati kita. Ya teman-teman, mari bersama-sama kita mulai kebaktian online Youth GKI Taman Cibunut ini dengan menyanyikan pujian di dunia yang penuh cemar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Oke teman-teman, jadi pada minggu hari ini kita diajak untuk lebih mendalami sebuah tema yaitu banyak tantangan teruslah berkarya yang akan lebih dibahas lagi dalam khotbah nanti. Saat ini marilah kita kembali menundukkan kepala kita kembali berdoa kepada Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita. Saya persilakan teman-teman untuk secara pribadi menghadap pada Tuhan dan membawa doa pengakuan dosa teman-teman masing-masing dan akan saya tutup dalam doa bersama. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu di tempat kami masing-masing saat ini rindu untuk datang ke hadirat-Mu. Dan kami ingin mengakui dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Engkau telah mendengar doa-doa dari masing-masing kami ya Tuhan. Tolong ampuni kami atas segala dosa kami, atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik dalam tutur kata kami maupun perbuatan-perbuatan kami.
Tuhan, tolong bimbinglah kami agar kami bisa selalu untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan juga kami bisa menjadi berkat dalam dunia ini. Tuhan, tolong kami agar kami bisa melawan godaan-godaan dan juga terus menjadi penyalur karya-karya-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Bahkan saat kami mungkin sibuk dengan hal-hal duniawi kami, di saat kami mulai menjauh dari-Mu. Bahkan mungkin di saat kami merasa terlalu malu untuk datang kembali kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu mengulurkan tangan-Mu untuk memegang kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan hanya dalam nama-Mu saja. Amin. Ya teman-teman, inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman untuk marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kiranya firman yang kita dengar pada hari ini bisa selalu menjadi penguat dan pengingat kita untuk selalu tetap setia dalam karya-karya kita di dunia ini. Marilah kita menghayati lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman dan adik-adik,
yang ada di rumah. Kita akan bersama membaca Alkitab, namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Urapilah setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya pesan firman-Mu kami dapat memahaminya dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Teman-teman dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua saat ini tengah berada di dalam padang gurun COVID-19. Ya, pandemik ini membuat kita semua menghadapi hal-hal yang baru. Sekaligus juga ada banyak yang kita harapkan, kita inginkan, kita usahakan, kita ekspektasikan di situ, ternyata tidak menjadi kenyataan. Ada teman, anaknya sudah menyiapkan sejak tahun lalu, bulan Juli kemarin, seharusnya dia berangkat ke Amerika untuk memulai studinya. Tetapi karena pandemik ini, maka dia tidak bisa berangkat. Banyak hal membuat dia harus membalikkan semua rencana-rencana, membuat rencana baru dan mengambil studi di Indonesia, di Jakarta. Ada teman yang mengupayakan sebuah usaha supaya bisa bekerja dengan baik, dan itu sudah direncanakan dengan sangat sungguh-sungguh, dan semua usaha, pikiran, modal sudah ditaruh di sana. Ternyata pandemik ini melumpuhkan semua sisi ekonomi dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Dan ini menjadi tantangan tersendiri
bagi mereka yang sedang mengupayakan usaha yang baru ini, bukan? Ada banyak lagi. Pandemik ini membuat kita semua berada dalam satu situasi yang baru. Dan karena baru, semua harus berjalan tertatih-tatih. Lalu kemudian juga belum tentu berhasil. Banyak sekali hal-hal ini terjadi karena situasi saat ini. Apakah kita harus menghadapi hal ini dengan kemudian berputus asa? Teman-teman dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa dalam hidup ini ternyata selalu ada tantangan. Bukan hanya karena pandemik. Kalau kita melihat hal-hal yang lalu, dalam hidup setiap orang pasti akan menghadapi tantangan-tantangan di dalam usahanya untuk memperoleh sesuatu yang berbeda. Sebuah kemajuan selalu datang didampingi oleh berbagai tantangan. Dalam bacaan kita ini dikatakan ada orang-orang Majus yang datang dari timur, dan mereka ini adalah para ahli perbintangan. Mereka datang dari negeri Persia. Mengingat perjalanan mereka itu langsung ke pusat pemerintahan kota Yerusalem, sepertinya mereka ini adalah bukan orang sembarangan. Di negerinya mereka ini pasti punya akses dengan Raja Herodes. Diduga mereka ini adalah para bangsawan atau raja-raja di Persia. Untuk studi ahli perbintangan biasanya adalah orang-orang bangsawan yang mampu untuk melakukan studi ini. Pada zaman dahulu, masuk akal bila mereka ini datang membawa hadiah untuk dipersembahkan kepada bayi Yesus itu juga hal-hal yang luar biasa. Ya. Nah, kalau kita melihat bersama di dalam kisah ini dikatakan bahwa Matius pasal 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan yang lain. Ini sebuah perubahan perjalanan. Orang Majus ini datang lalu dibilang pulang mengikuti arah yang lain. Ini bukan sekedar persoalan geografis, tetapi ini punya makna yang sangat dalam. Artinya Injil Matius mau mengatakan bila seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka akan membuat orang itu berubah jalannya. Jalur datang dan jalur dia setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus itu tidak lagi sama. Ya, mereka mengalami jalan yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, Injil Matius itu ditulis oleh Matius, dia adalah dulunya seorang pemungut cukai. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia menjadi seorang rasul, tidak pernah sama lagi. Kisah orang-orang Majus ini juga punya pesan tersendiri kepada kita. Dikatakan bahwa mereka itu mencari Yesus. Perbedaan mereka datang mencari Yesus dan kemudian mereka mengalami perjumpaan dengannya. Ketika mengenal Yesus, mereka berubah, tidak bisa ditawar lagi. Iman mereka yang ditandai dengan perjumpaan itu mengalami hal yang berbeda. Jalur hidupnya tidak lagi sama, mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Teman-teman dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan drastis seperti apa yang dikatakan oleh Injil Matius ini, kita bisa lihat selain Matius sendiri, ada Rasul Paulus, ada Yohanes, ada Nikodemus. Ketika mengalami perjumpaan dengannya, itu secara personal mereka mengalami perubahan. Tiap-tiap orang berbeda. Ada yang mengalami perubahan secara ekstrim, ada yang mengalami perubahan mujizat supranatural, ya, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tidak semua orang bisa mengalami seperti itu, ya, tetapi sangat mungkin itu terjadi. Ada yang karena firman Tuhan yang didengar sejak kecil,
Ada yang mengalami perubahan karena ajakan teman, ajakan keluarganya bergereja, maka kemudian mereka mengalami perjumpaan itu. Teman-teman dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan apa sih yang sebenarnya patut terjadi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Yesus? Yang pasti kita mengalami perubahan prioritas. Prioritas hidup kita itu bergeser, ya, tidak lagi sama. Ya. Yang disebut dengan prioritas itu apa yang kita utamakan di dalam hidup kita. Ya, yang kita alami itu pasti mengalami perubahan setelah berjumpa dengan Yesus. Prioritas kita itu berubah. Bentuknya adalah apa yang kita kejar, apa yang kita utamakan, apa yang kita perjuangkan, itu dengan sendirinya bergeser. Dulu saya tidak pernah berpikir tentang sekolah, main aja terus, hang out terus dengan teman. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, saya tahu sekarang prioritas saya adalah harus menjalani kuliah ini dengan baik. Hang out boleh 1 bulan 1 kali. Tapi tidak bisa terus-menerus. Hanya 1 bulan 1 kali. Saya mengalami pergeseran itu. Saya memahami sebuah hal yang harus diutamakan. Nah, prioritas ini seperti sebuah lokomotif yang membawa gerbong-gerbong kereta saya yang lainnya untuk bergerak pada sebuah arah yang jelas dalam hidup ini. Karena saya ingin meraih masa depan saya setelah kuliah nanti. Bukankah begitu? Nah, inilah orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia memiliki sebuah tujuan hidup yang jelas. Ya, dan arah hatinya, arah pikirannya menuju kepada apa yang dicita-citakan itu. Selain itu kita juga perlu bertanya, apalagi sih selain prioritas? Ternyata keprihatinan. Selain prioritas ada keprihatinan kita. Selain prioritas, ada keprihatinan kita terhadap sesuatu. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dalam hidup kita itu menjadi lebih jelas, lebih baik. Apa yang membuat kita memiliki prioritas itu juga mengarah kita bahwa apa dan siapa yang menjadi keprihatinan hidup kita. Hidup tidak lagi melihat, semua gampanglah nanti bisa diatur. Ada nilai-nilai tertentu yang buat kita ini utama. Misalkan, dulu saya tidak terlalu memperhatikan tentang persoalan diakonia di gereja. Tapi setelah saya memiliki prioritas hidup, saya tahu tidak semua teman-teman saya itu memiliki uang yang banyak untuk pekerjaan, untuk sekolah mereka. Karena itu ketika saya tahu di Komisi Pemuda punya bagian diakonia untuk membantu teman-teman tertentu, saya mulai berpikir, apa yang saya bisa melakukan sesuatu buat teman-teman yang membutuhkan bantuan ini. Saya mulai mengalami nilai keprihatinan, dan dari nilai itu saya ingin melakukan sesuatu untuk membantu. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan cepat atau lambat akan memiliki nilai keprihatinan dalam dirinya, apapun bentuknya. Dan ini akan mendorongnya untuk ikut memikirkannya, mencari solusinya, bila perlu dia ikut mendoakannya, bila perlu mengambil keputusan, pertimbangan-pertimbangan untuk apa yang dipertimbangkan itu atau apa yang diprihatinkan itu menjadi kenyataan. Teman-teman dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana prioritas dan keprihatinan kita berada, maka di situ juga arah hidup kita bergerak. Seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, prioritas dan keprihatinan hidupnya pasti akan tersentuh di situ dan terbentuk seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Itu sebabnya mau tidak mau arah hidupnya juga akan berubah. Jalur hidupnya berganti. Sehingga kadang-kadang kita seringkali bertemu, kok dia sekarang beda ya? Dulu orangnya jutek banget.
Sekarang orangnya enak kalau diajak bicara. Dewasa sekali sekarang orangnya. Inilah tanda orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, arah hidupnya berbeda. Tidak lagi sama seperti dahulu. Telah berganti. Kisah orang Majus itu menitipkan pesan buat kita. Siapa yang berjumpa dengan Yesus, kembalinya melalui jalan yang lain. Tidak pernah sama seperti dulu lagi. Nah, memasuki tahun yang baru, kita baru berada di minggu kedua hari ini, di tahun 2021. Mari kita berjalan bersama dengan arah yang berbeda dengan waktu yang lalu, hidup kita yang lama. Kita berjalan memasuki sebuah hidup yang baru, karena di hidup kita telah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang telah lahir untuk hidup kita semua. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengakui iman rasuli seperti yang diajarkan oleh Bapak-Bapak Gereja berabad-abad yang lalu. Kita undang berdiri, saudara-saudari sekalian, kita bersama-sama mengucapkannya. Sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak bara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Teman-teman dan adik-adik, meskipun berada di rumah, kita bisa bersama-sama berdoa ya. Mari kita bersama menundukkan kepala dan kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, bersama kami berseru, mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Tetap menyertai kami semua, menguatkan kami semua, menyemangati kami semua, memasuki tahun yang baru, di tahun 2021 ini. Tuhan, beri kami semua daya tahan, baik tubuh, pikiran, juga hati kami, sehingga segala tantangan yang mungkin saja kami hadapi di tahun yang baru ini, menyangkut tugas-tugas kami sebagai pelajar, mahasiswa, menyangkut pekerjaan kami, menyangkut keluarga kami masing-masing. Tuhan, beri kami kekuatan-Mu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, dan selalu mencari solusi-solusi yang baik dalam menyelesaikan semua persoalan pergumulan kami. Bapa di dalam surga, kami meminta Tuhan memberkati, supaya kami memiliki semangat-Mu menyelesaikan tugas-tugas sekolah kami, meskipun dari rumah, meskipun semuanya terbatas, tetapi kami boleh menyelesaikannya, mengikutinya, menjalaninya dengan penuh sukacita. Lengkapi kami semua dengan semangat, gairah belajar, ketekunan, dan kerajinan. Ada teman-teman yang sedang menghadapi tugas akhir, Tuhan juga tolong supaya mereka mampu menyelesaikannya tepat pada waktunya dengan baik. Lengkapi semua teman-teman dengan kesehatan Tuhan, supaya pandemik ini berangsur-angsur boleh diatasi dengan baik, dan kami semua boleh didapati dalam kondisi yang sehat. Bapa, kami mengingat teman-teman yang juga akan menghadapi ujian akhir, akan menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Tuhan tolong
Walaupun kali ini mereka harus menghadapi ujian-ujian akhir yang juga berat, penuh persiapan, Tuhan tolong supaya persiapan-persiapan mereka dilengkapi oleh Roh-Mu. Kami mengingat guru-guru, dosen kami, orang tua kami. Tuhan berkati mereka di dalam upaya untuk memberikan yang terbaik bagi semua kami belajar di rumah. Kami juga berdoa Tuhan memberi kesehatan yang baik supaya mereka memiliki kekuatan di dalam terus melakukan aktivitas-aktivitas mereka. Kami mengingat para dokter, tenaga medis, juga pemerintah yang mengatur segala hal untuk masalah kesehatan mengatasi paparan COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya mereka juga memiliki hikmat Tuhan di dalam mengatasinya. Dan setiap kami memiliki kepercayaan, kepedulian untuk ikut ambil bagian mengatasi melebarnya masalah pandemik ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan memberkati bangsa dan negeri kami, juga memberkati semua orang di seluruh dunia. Sehingga kami makin menjalani hidup di tahun yang baru ini dengan lebih peduli satu terhadap yang lain. Syukur untuk kasih setia Tuhan yang terus mengalir melingkupi setiap kami. Amin. Ya teman-teman, marilah kita membawa persembahan kita yang bisa teman-teman transfer melalui rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang telah disediakan. Nats persembahan kita diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya teman-teman, marilah kita berdoa menaikkan doa persembahan kita. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang kembali datang ke hadirat-Mu. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan dan Engkau telah curahkan kepada kami selama hidup kami dalam tahun-tahun yang sulit maupun dalam kegembiraan kami. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau curahkan dan semoga berkat yang telah kami berikan ini juga bisa berguna bagi banyak orang, bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu juga, dan bagi saudara-saudara kami yang mungkin membutuhkannya. Kami serahkan persembahan ini hanya dalam tangan-Mu saja, dan kami serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman, dalam dunia ini emang kadang-kadang banyak banget ya godaan-godaan dan tantangan dalam hidup kita. Bahkan di saat kita mungkin udah mulai semangat-semangatnya nih untuk berkarya, menyalurkan karya-karya Tuhan di dunia ini, tapi ada aja gitu tantangan yang muncul atau godaan yang ngebuat kita jadi patah semangat atau mungkin kayak jadi gimana gitu buat berkarya lagi. Tapi dalam ibadah kita pada hari ini, kita kembali nih diingatkan untuk terus berkarya, terus memuliakan nama Tuhan walau banyak rintangan dan godaan yang datang kepada kita. Karena pastinya juga Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan kita kekuatan. Kiranya di awal tahun ini juga kita, atau mungkin sampai-sampai seterusnya, kita juga bisa selalu bersyukur dan menjadi penyalur-penyalur kasih Tuhan di dunia ini. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Teman-teman dan adik-adik, jalanilah kehidupan ini dengan selalu terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ya teman-teman, ibadah kita pada minggu hari ini telah selesai. Semangat terus untuk kita menjalani hari-hari di tahun 2021 ini. Semoga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar juga. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.